Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di Masjid Namira yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namira dan pengurus takmir Masjid Namira. Semoga apa yang sudah diupayakan sehingga makmurnya Masjid Namira bisa terlaksana, semoga itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, kita lanjutkan kajian sirah para nabi, dan terakhir kita ceritakan kepanjenengan semuanya kisahnya Nabi Ibrahim. Dan sekarang belum selesai, masih Nabi Ibrahim. Kemarin saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di tempat namanya Babilonia. Kan gitu ya kemarin ya. Babilonia itu di mana? Di Irak. Dengan masyarakat yang masyarakat pagan, para penyembah berhala-berhala. Ya. Dan ayahnya Nabi Ibrahim itu punya pekerjaan membuat patung dan dijual. Jadi memang benar-benar Nabi Ibrahim itu hidup di lingkaran atau di lingkungan para penyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Ibrahim, ya, sampai akhirnya Allah angkat beliau jadi rasul, berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah, sampai terjadilah penghancuran berhala-berhala. Beliau dicekal, beliau dihukum oleh raja yang dolim namanya Namrud, beliau dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menolong Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Kan ini untuk nyambung kisah ini. Ini sudah saya sampaikan semua itu. Hijrah dengan istrinya, dengan keponakannya. Keponakannya Nabi Ibrahim adalah siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, dan istrinya Sarah hijrah ke negeri Syam. Kemudian kemarin saya ceritakan Nabi Ibrahim sama istrinya Siti Sarah atau Siti Sarah pergi ke Mesir, bertemu dengan seorang raja yang dolim, yang diktator, yang jahat. Ini raja punya kebiasaan unik, yaitu mencintai atau nyenengi istrinya orang. Jadi kalau ada perempuan cantik dan perempuan itu sudah punya suami, maka suaminya disakiti, dibunuh, dan perempuan itu dijadikan istrinya. Maka karena sama Nabi Ibrahim dicekal, dibawa ke istana, Sarah juga dicekal. Nabi Ibrahim ditanya, siapa wanita ini? Kalau Nabi Ibrahim menjawab, wanita ini adalah istriku, bahaya. Maka Ibrahim akan disakiti, dibunuh mungkin, dan istrinya diambil. Sehingga pada waktu itu Nabi Ibrahim berkata, perempuan ini adalah saudariku. Ya, maksudnya saudari seiman. Akhirnya Nabi Ibrahim enggak disakiti. Tapi Siti Sarah mau dijamah sama raja yang dolim itu.
Waktu dijamah, si Siti Saro berdoa kepada Allah sehingga raja zalim itu nggak bisa bergerak. Ini sudah saya sampaikan belum? Udah, ini coba nyambung aja ini. Sampai berulang kali nggak bisa bergerak, terakhir kalinya akhirnya sang raja berkata, wahai wanita, berdoalah kepada Tuhanmu untuk membebaskan aku, setelah itu aku nggak mau menyakitimu lagi. Karena Siti Saro berdoa dan raja zalim ini bisa bergerak lagi. Maka raja zalim ini berkata kepada para prajuritnya, para pengawalnya, kalian telah membawa kepadaku ke dalam istanaku bukan perempuan, tapi dia ini setan. Dia ini makhluk lembut, makhluk lelembut, gak bisa diapa-apain. Akhirnya raja ini memberi hadiah kepada Siti Sarah. Dikasih hadiah wanita yang bernama siapa? Hajar. Kan sampai sini kemarin. Nabi Ibrahim gak bisa ngasih syafaat karena 3 hal, berdusta 3 kali. Itu juga sudah saya sampaikan. Karena tentang masalah patung, tentang ketika beliau diajak ritual kesyirikan tidak mau, beliau mengatakan aku sakit. Dan yang terakhir karena Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah siapa tadi? Saudariku. Itu sudah saya ceritakan semua. Kesimpulannya, sekarang masuklah Siti Hajar di rumah tangganya Ibrahim. Tapi posisinya Hajar sebagai budaknya Sarah. Bukan budaknya siapa? Ibrahim. Terus Sarah ini lama nggak punya anak. Sedangkan Sarah ini memahami beban dakwah. Karena sudah lama bersama Nabi Ibrahim, dalam suka dan duka, mengerti beban dakwah. Siti Saro ini pengen Nabi Ibrahim punya anak keturunan. Tapi Siti Saro gak bisa ngasih. Akhirnya dengan lapang hati, lapang dada, Siti Sarah ini memberikan budaknya, siapa namanya tadi? Hajar, kepada suaminya sebagai budak. Hajar sendiri para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan memang dia itu budaknya raja tadi itu. Pendapat yang kedua, Hajar ini putri raja. Jadi sebelum raja yang dolim itu menduduki Mesir, dulu ada raja, rajanya itu diberontak, dikalahkan oleh raja baru ini. Paham? Raja lama kalah, dibunuh, putrinya dijadikan budak. Jadi aslinya ini bukan budak, tapi siapa tadi? Tuan putri, hidup di istana. Sebenarnya begitu. Singkat kata, Sarah ini pengen Nabi Ibrahim punya anak keturunan yang akan melanjutkan dakwah. Maka dia legowo, wahai suamiku Ibrahim, ini budakku, saya kasihkan engkau. Sehingga terjadi intiqalul milkiyah, terjadi perpindahan kepemilikan dari Hajar miliknya Sarah menjadi Hajar miliknya siapa? Ibrahim. Perhatikan, kemaluannya wanita itu haram kecuali dengan 2 akad. Saya ulangi ya, kemaluannya wanita itu haram kecuali dengan 2 akad. Akad pertama akdun nikah, akad nikah, qabiltu nikahaha, sudah itu sah, boleh dikumpuli. Tapi ada akad yang kedua, yaitu apa? Milkul yamin, perbudakan. Ya, ini kalau saya jelaskan panjang. Intinya saja saya kasih tahu bahwa zaman dulu itu seperti itu realitanya. Budak itu ada, gitu ya. Sehingga Hajar ini menjadi aslinya budaknya Sarah, menjadi budaknya siapa? Ibrahim. Dikumpuli sama Ibrahim karena sudah menjadi miliknya Ibrahim. Ternyata Hajar punya anak. Dikasih nama apa? Ismail. Ketika punya anak, akhirnya cemburu Siti Sarah ini. Padahal pertama nggak cemburu, legowo. Iku wong wedok ngono pura-pura tok legowo, asline dilakoni ya cemburu. Meskipun ridho, ndaneo sing gak ridho. Iku padahal ridho lho iku. Dikekekno dhewe, nyesel-nyesel dhewe, getun-getun dhewe, gelo-gelo dhewe.
Akhirnya karena cemburu, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim menghijrahkan wanitanya. Siapa namanya tadi? Hajar dengan anak kecilnya. Namanya siapa? Ismail. Lihat saya nih. Yaman itu jazirah Arab yang paling selatan. Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Medina, Medina ke utara Syam, Palestina. Kejadian tadi yang saya ceritakan ada di mana? Ada di Syam. Tapi daripada tukaran, maka Hajar dibawa sama Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dibawa ke selatan sampai Medina, masih selatan lagi sampai ke Mekah. Ini dari Palestina ke Mekah ini jauh banget. Zaman dulu nggak ada pesawat. Sampai di Mekah, di tempat yang tandus, yang gersang, tidak bertetumbuhan, ditaruhlah siapa namanya? Hajar sama putranya yang masih mungil. Ditaruh, langsung nggak pakai ngomong, langsung berpaling balik ke utara, ke arah Medina, langsung ke arah Syam, Palestina. Dipanggili sama Siti Hajar, ini nggak tak waco iki ya, langsung aja tak waco no dawa nggo. Soalnya tadi aku dibisik Ustaz ini barengan karo nobar Ustaz. Kata begitu. Ya wis. Ya, ini jadi terpecah jadi dua ini pikirannya jamaah ini antara nobar dengan apa? Ngaji bareng, nobar sama ngabar. Menang di nih, menang nobar apa menang ngabar iki. Tapi yo sik akeh lho alhamdulillah. Makanya hati sampean harus ngabar dulu. Nek mari ngabar terserah. Ya. Sampai endi Mas? Sampai ngabar ya. Akhirnya perhatikan, ya Ibrahim, ya Ibrahim, hei Ibrahim, Ibrahim. Enggak noleh belas. Ini kan cerita bolak-balik disampaikan para ustaz toh. Nabi Ibrahim tetap lempeng ke utara. Ditututi sama Siti Hajar sama anaknya yang kecil, gak ditoleh belas. Akhirnya Hajar ini bukan wanita bodoh, paham dia. Akhirnya Hajar berkata, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Hei Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkanmu melakukan ini? Maka dijawab, iya. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhku melakukan ini. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu, maka Allah tidak mungkin apa? Menyia-nyiakan kami. Jadi langsung paham, langsung ngerti bahwa ini sudah menjadi keputusan Allah. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di lembah yang tidak bertetumbuhan. Maksudnya kota Mekah ini. Tadi Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan wanitanya dan ditinggali doa. Ditinggali apa? Ditinggali doa. Doanya apa tadi? Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di tempat ini, di tempat yang tidak ada tumbuhannya, di samping rumahmu, yaitu Ka'bah. Tapi Ka'bah belum dibangun itu. Sebentar lagi, sabar ceritanya ya. Akhirnya ikhwatal iman, bingung Siti siapa? Hajar, suami ini wis punya kehidupan lagi sama istrinya. Ini kan enggak istri. Makanya pendapat yang kuat wallahu alam bukan istri. Karena seandainya istri kan harus adil. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Makanya ditinggal di bawah Syam, kan bukan istri si Hajar ini. Halo. Berangkat ke Syam, nanti di Syam itu ada cerita sendiri. Ternyata di Syam sana, ternyata Siti Sarom bobot. Dua anak lahiran, jenenge siapa? Ishak. Jadi di Arab ono Ismail, di negeri Syam ono Ishak. Kan dulur iki. Bisa dipahami ya? Lah ini gak mungkin diceritakno bareng. Iki nyeritakno sing Ismail sih. Tapi ndok Syam ono ceritane. Nanti setelah Ismail kita pindah ke Ishak. Ini cerita Ismail sih iki. Ismail ini
waktu masih kecil dibawa ibunya bingung, gak ditinggali apa-apa, gak ono ATM, gak ono panganan, gak ono apa. Sedangkan orang butuh logistik hidup ini di tempat yang gersang. Tapi Hajar paham, iki wis jadi titahnya Allah Subhanahu wa taala, ndak mungkin, pasti ada jalan keluar. Tapi yo gak ndolo, wis iki perintai Allah, pasti kok ono panganan. Ndak, tapi riwa-riwi. Berarti meskipun Hajar itu paham ini titahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Hajar gak berbangku tangan. Paham? Tetap cari solusi. Padahal dia itu iman yakin 100% ditolong Allah, tapi tetap dia harus usaha. Seperti kisahnya Siti Maryam. Nanti saya jelaskan cerita Siti Maryam. Siti Maryam itu waktu bobot mau lahiran, melahirkan Yesus Nabi Isa alaihissalam, bobot tua Pak, hampir lahiran. Sama Allah katakan, wahuzzi, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma. Tusakit alaiki rutoban jania, akan turun jatuh pohon buah kurma yang masak. Coba bayangno wong bobot tua dikongkon apa bahasa Lamongan dikongkon menggerakkan pangkal pohon kurma. Sampeyan ngerti kurma tak? Kayak wit kelopong lho. Iki wong bobot tua. Nggak masuk akal. Allah itu ngasih, tapi Allah ngasih ajaran, ngasih pelajaran bagi Siti Maryam nggak boleh berpangku tangan. Tetap harus usaha dulu, nanti dikasih Allah. Nah, sama Hajar yang ngono. Meskipun Hajar ini paham, pasti dia ditolong Allah, tapi dia harus usaha dulu. Mundar mandir baina Safa wal Marwah. Akhirnya ketemulah sumur yang legendaris yang sampai sekarang ada. Sumur apa jenenge? Sumur Zamzam. Waktu Zamzam keluar itu dibendung sama apa? Sama Hajar. Karena pikirannya Hajar khawatir nanti terputus, hilang, maka dibendung. Sampai kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Siapa? Hajar. Kalaulah bukan karena dia yang membendung, niscaya akan jadi telaga yang besar. Zamzam itu. Dan Zamzam ini ada khasiatnya. Kata Rasulullah, ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Air Zamzam ini sesuai dengan niat peminumnya. Sampai ngombe Zamzam niatnya apa? Misalnya, bismillah, ya Allah, berikan aku hafalan yang kuat, bismillah. Sampai minum. Nah, itu tawasul yang boleh. Karena Nabi berkata, ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Tapi nek tawasul dengan air Bengawan Jobo, Bengawan Jero gak bisa. Gak bisa. Tapi nek Zamzam bisa karena ada hadisnya, ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Semenjak itu Zamzam ditemukan. Terus setelah itu Nabi Ismail tumbuh berkembang di negeri Arab. Nabi Ismail gak Arab, bapakne wong Babilonia, emake wong Mesir. Babilonia ketemu Mesir, lahirlah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu gak Arab. Mari kalau Nabi Ismail masih kecil ini, karena hidup di Mekah berarti hidup di bangsa Arab. Dia belajar bahasa Arab, ketemu sama orang-orang Arab. Agak dewasa dikit, Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim datang, dapat wahyu. Nabi Ibrahim nyambangi anaknya. Nabi Ibrahim tinggal di mana tadi? Tinggal di Syam. Berangkat ke Mekah nyambangi anaknya yang satu, yang Ismail, anak yang pertama. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Yang disembelih itu siapa? Ishak apa Ismail? Versi ahli kitab yang disembelih itu Ishak. Versi Yahudi, versi Kristen yang hampir disembelih itu Ishak. Di mana disembelihnya? Di Qubatus Sakhra. Jangan kalau lihat Masjidil Aqsa, terus lihat ada kubah yang warna emas, itu di dalamnya ada kubah Sakhra, ada batu besar. Nah, orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani meyakini Nabi Ishak disembelih di situ. Itu kalau versi Yahudi dan Nasrani nyel jelas mereka sepakat yang disembelih siapa? Ishak. Versi umat Islam yang disembelih siapa? Khilaf pendapat. Gak langsung Ismail sepakat, enggak. Cuma
kacili awakmu rone kan sing disembelih sapa? Ismail. Padahal aslinya di kalangan intern ulama Islam ada khilaf itu. Jangan dikira nggak ada khilaf, ada khilaf. Cuma langsung-langsungan saja biar nggak panjang, pendapat yang kuat, pendapat yang rojih, yang disembelih itu Ismail dengan beberapa argumen. Argumen yang pertama, kalau kita lihat ayat penyembelian itu, maka dijelaskan runut, kan nggak disebutkan namanya. Kalau seandainya yang disembelih disebutkan namanya, selesai, gak ada masalah. Paham kan? Masalahnya Al-Quran itu gak disebut, siapa yang disembelih gak disebut. Saya bacakan ya, perhatikan. Dalam surat As-Saffat, ya, perhatikan. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka akhirnya Nabi Ibrahim dikasih bocah yang halim, yang lembut, yang baik. Falamma balagha ma'hu sa'iya qala ya bunayya, ketika si anak tadi agak rada besar dikit, maka si Ibrahim berkata kepada anaknya yang lahir tadi, gak disebutkan namanya, anaknya yang lahir tadi, inni ara fil manami anni adbahuk, hei anakku, aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Oke, disebutkan namanya enggak? Tolong jawab. Yang saya kan enggak ada toh. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Allah sampai surat As-Saffat ayat 12, Allah katakan fabasyarnahu bi Ishaq. Sesudah kisah penyembelihan tadi, dilanjut ayatnya, ternyata setelah itu ada kalimat, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim berupa lahirnya Ishak. Berarti yang lahir tadi, yang disembelih tadi berarti siapa? Ismail, bukan Ishak. Kan alurnya tadi kan disebutkan punya anak mau disembelih, terus cerita baru keterima cerita bahwa lahirlah siapa? Ishak. Berarti sing disembelih mang dudu Ishak. Bisa dipahami. Dalil yang kedua, perhatikan. Dalil yang kedua, Nabi Ibrahim ngomong ke anaknya, wahai anakku, aku bermimpi diberi tugas nyembelih kamu. Ini mimpinya Nabi, wahyu. Nek mimpimu duduk wahyu. Nek sampai ngipi dikon nyembelih anak itu pasti setan. Terus aku niru Nabi Ibrahim. Tadi malam aku mimpi disuruh nyembelih anakku, terus ngomong nang anakku, aku mimpi dikon nyembelih awakmu. Itu setan. Gak mungkin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh niru ya. Tayyib, perhatikan. Di mimpinya Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku disuruh nyembelih kamu. Perhatikan, si anak berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak apa-apa wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Kau akan jumpai aku termasuk minas sabirin. Aku akan menjadi orang yang sabar. Berarti di sini bocah itu tersifati dengan sifat apa? Sabar. Nah, sekarang itu surat Saffat ayat 102. Sekarang surat Al-Anbiya ayat 85 dikatakan, wa Ismailu wa Idrisa wa Dzalkif kullun minas sabirin. Ismail termasuk orang sabar. Berarti sinkron antara As-Saffat ayat 102, yang mana di As-Saffat 102 itu dikatakan bahwa anak yang akan disembelih itu berkata, aku termasuk orang yang sabar. Tapi di ayat yang lain Allah mensifati Ismail dengan sifat sabar. Oh, berarti podo cocok. Bisa dipahami enggak nih? Berarti sing disembelih sapa? Si kesimpulan yang juga dodowo. Jadi ternyata Nabi Ibrahim datang, masih kecil Nabi Ismail datang ke Mekah. Wahai anakku, aku mimpi disuruh nyembelih kamu. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang sabar. Mau disembelih, Allah ubah jadi apa? Domba yang besar. Setelah itu Nabi Ibrahim balik ke Syam. Nabi Ismail tumbuh berkembang di kota Mekah. Ka'bah belum dibangun ini, belum dibangun. Nabi Ibrahim balik lagi kemana? Ke Syam, punya kehidupan dengan Sarah, punya kehidupan dengan Ishak. Tapi belum tak cerita, nanti tak cerita. Ini cerita sing apa? Arab dulu. Oke. Setelah itu
Nabi Ismail berkembang pesat, belajar bahasa Arab. Akhirnya Nabi Ismail ngomongi Arab. Akhirnya jadi wong Arab, nikah sama orang Arab. Nikah sama wanita Jurhumiyah. Nabi Ismail nikah sama wanita Jurhumiyah. Jurhumiyah ini Arab asli. Oke? Nikah. Nabi Ibrahim datang lagi. Dalam kondisi Nabi Ismail sudah apa tadi? Menikah. Faja Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail yutali tarikatahu. Datanglah Nabi Ibrahim pengen nyambangi piye anak iki, mantune bagaimana, kehidupannya bagaimana, pengen dilihat. Tetapi sampai di kota Mekah falam yajid Ismail. Nabi Ibrahim enggak jumpa sama Nabi Ismail. Kan zaman dulu gak bisa janjian toh. Gak bisa aku nang omahmu lho ya, ojo nanti kan gak bisa, gak ada WA zaman itu. Nabi Ibrahim nyampe di Mekah, Nabi Ismail tidak ada. Fasala imra'atahu anhu, bertanya ke istrinya, mana suamimu? Si wanita ini menjawab, dan wanita ini nggak tahu kalau ini siapa? Maratuwa, gak ngerti. Gak ngerti, ini Nabi Ibrahim gak ngerti wanita ini. Maka wanita ini mengatakan kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar cari makan, cari rezeki, bekerja. Ya, kemudian Nabi Ibrahim tanya, bagaimana kehidupan kalian? Sehari-harinya bagaimana? Ya biasalah mertua kan rata-rata takon ngono. Gimana uripmu nak nduk kene enak apa ndak? Tapi wedok gak ngerti nek iki mertuane. Dijawab, nahnu bisyarrin, ndak enak hidup kita. Fasakat ilai halaha, ngeluh. Ndak enak, iki Ismail gak pinter nyambut gawe, mungkin ngono palingan wallahu alam ya. Intinya mengeluh. Gak pinter, makanannya gak enak, hidupnya susah, wis ndak enak belas. Akhirnya Ibrahim ngomong, ya sudah nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kepadanya salamku kepadanya. Aku titip salam kepada suamimu. Dan nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku berpesan agar nanti suamimu mengganti atabah pintunya. Atabah itu tak terang no. Pintu zaman biyen, pintu kan toko kayu bisa ya gitu. Biasanya pintu kan ngeten, nah, terus ini kan ada kayunya itu di bawah itu. Apa nih ngono jenenge? Ini kan pintu nggih, pintu ngeten pintu. Nek omah zaman biyen nek lemah kan kene kan pintu ikan ana iku ne, ana apa e? Kayune. Iku jenenge atabah. Embo cara Jawa nek pagi basa Indonesia nggo ana basa Indonesia iku. Wis enak ya atabah iku pokoke. Pokoke nek bojomu mule suruh dia dapat pesan dari aku ganti ataba pintu rumahnya. Terus pulang balik ke Syam. Balik ke Syam. Iki Mekah karo Syam ini gak kene mbek deket rendah. Waduh pol. Mulai. Zaman berlalu mulai ya Nabi Ibrahim pulang, datang Nabi Ismail. Cerita tadi ada orang tua, orangnya begini datang bertamu. Terus dia ngapain tadi? Dia bertanya, bagaimana kehidupan kita? Ya saya jawab, kita susah, kita ndak enak. Terus dia pesan apa? Dia tadi pesan katanya kalau engkau datang, dia titip salam. Terus wasiat apa? Dia wasiat kalau engkau pulang suruh ganti apa jenenge? Apa sih bahasa Jawa nih, Pak? Wong apa gak ero apalagi aku. Undak-undakane apa jenenge? Iya, kusen lah. Kusene pintu suruh nek kusen kan gak mesti ningsor kan? Suruh ngubah. Langsung paham Ismail, oh iku bapakku Ibrahim. Aku disuruh nyerai kau. Kayak dicerai, Pak. Nusami nawatona. Nabi Ismail itu kan ciri khasnya kan berbakti. Akhirnya istrinya dicerai. Setelah itu nikah lagi Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Ismail. Nikah sama wanita Jurhumiyah, Arab asli penduduk Mekah. Nikah lagi nih.
Jadi wong biyen niku nek dikon bapak cerai-cerai, Pak. Umar bin Khattab yang ngono. Umar bin Khattab itu punya anak jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya istri cantik, tapi Umar nggak seneng sama mantunya. Kan rata-rata mertua kadang nggak seneng sama mantu itu. Umar ngomong sama Abdullah bin Umar, "Hei anakku Abdullah, bapak gak seneng sama istrimu, tolong cerain istrimu itu." Abdullah bin Umar ini bingung loh, aku seneng karo bojoku dikon cerai, gak gelem. Karena gak gelem cerai, Umar datang ke Nabi, "Ya Rasul, aku punya anak Abdullah, kita suruh cerai gak gelem." Kata Rasul, "Bawa sini anakmu." Akhirnya Abdullah datang, Rasulullah mengatakan, "Taati bapakmu, ceraikan istrimu." Nabi itu nggak pernah menghukumi sepihak, nggak pernah. Tapi nek anak karo bapak nggak pakai tabayun. Nabi nggak ngomong ini, mar sini, lungguh sih mar. Hei Abdullah sini lungguh. Lapo awakmu dikon cerai kok nggak pakai, langsung tak ceraikan apa istrimu, taati bapak. Saking gedene hae wong tua. Abu Darda pernah didatangi seorang tabiin. Wahai sahabat Nabi Abu Darda, aku ini punya orang tua yang aku mencintainya, aku berbakti kepadanya, aku punya seorang istri yang aku mencintainya, tapi ibuku nyuruh aku cerai dengan istriku. Bingung aku piye iki? Istriku apa orang tuaku? Ibuku gak seneng sama istriku. Bagaimana ini? Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Kau jaga pintu itu atau kau telantarkan pintu itu, terserah kau. Tapi aku kabarkan kepadamu, ya, orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Akhirnya dicerai itu. Jadi wong biyen ngono, Pak. Nek wong tuane ngongkon cerai-cerai. Pertanyaannya, zaman saiki nih, saiki 2024. Masing-masing nom-nom iki dikongkon bapake cerai. Mas, nak sini yo, lungguh tak kandhani awakmu. Bapak mbek emak iku gak keduga karo bojomu iku. Wis pokoke ceren. Wis emak bapak wis gak kuat, ceren bojomu iku. Utawa ngomong nang anak wedok, lungguh nduk. Nih, bojomu itu gajine piro sih sak temene? Sakmene ya. Lho gaji sakmono iku lho, awakmu urip karo anakmu piro? Apa gak iso urip awakmu iku? Wis nyenae njaluk cerai wae. Nah, pertanyaannya nih, kalau zaman sekarang nih, kalau orang tua kita, tadi kan ada kisahnya Nabi Ismail, ada kisahnya Umar bin Khattab, ada kisahnya Abu Darda, cerai mereka, Pak. Nah, sekarang pertanyaan zaman modern, milenium ketiga ini, ya kita milenium ketiga kan, milenium kan 1000 ya. Kalau orang tua kita, Pak, di zaman sekarang ini nyuruh kita cerai sama istri kita, atau ibu mbak disuruh cerai sama emaknya, minta cerai ke suaminya, pertanyaannya, wajib ditaati enggak? Kalau zaman saiki lo ya, terperinci atau gimana jawaban? Hah? Terperinci apa enggak? Enggak ono perincian. Wajib dicerai. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Kalau bapak kita seperti Nabi Ibrahim, kalau bapak kita seperti Abu Darda, bapakmu kan enggak. Pertimbangan ini beda. Wis, itu faedah pelajaran ya. Jadi itu enggak boleh langsung iki ono dalile Nabi Ibrahim itu nyuruh langsung cerai. Aku taat. Lu masalah bapakmu gak Nabi Ibrahim. Gitu kan? Kembali ke materi. Akhirnya Nabi siapa tadi? Ismail ono sing pikirane gak tenang, pengen delok nobar iki saiki skore piro-piro. Sabar, sebentar lagi selesai. Sampai mana tadi? Nabi Ismail nikah lagi, Pak. Nikah lagi sama suku yang sama, Jurhumiyah. Akhirnya datang lagi, zaman berlalu datang lagi Nabi Ibrahim. Yo gak kondo, yo gak. Zaman dulu gak ada alat komunikasi. Yo gak ono, meskipun Nabi terus gak ono apa ajian telepati yo gak ono. Wis datang ngono wae. Nabi Ibrahim ini datang ke Mekah, gak ketemu lagi. Ketemu istrinya, gak ketemu siapa? Nabi Ismail.
Ketemu, terus ditanya, bagaimana kehidupan kalian? Nah, ini istri yang kedua ini, bukan istri yang kedua, istri yang baru ini. Berkata, alhamdulillah hidup kami bahagia, suami saya baik, saya makan daging, enak, nyaman. Saya sangat bersyukur, senang Nabi Ibrahim. Terus setelah itu tanya, menyampaikan sesuatu. Nanti kalau suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya. Dan nanti sampaikan pesanku kepadanya. Apa itu? Suruh dia menetapkan kusen pintu rumahnya nggak usah diubah. Terus Nabi Ibrahim balik. Balik kemana? Ke Syam. Nabi Ismail datang. Dikabarkan ada orang tamu, masya Allah, ada orang tua, baik hati. Pokoknya bagus lah ini istrinya nih. Nyeneng nolah. Orang tua tanggal panjenengan. Saya jawab, alhamdulillah hidup kita enak, nyaman, bahagia. Terus pesan apa? Dia tadi titip salam kepada sampai panjenengan. Terus yang kedua katanya tolong disampaikan ke panjenengan agar panjenengan menetapkan apa tadi? Kusen-kusen rumahnya, atabanya. Kata Nabi Ismail, itu adalah ayahku, Ibrahim. Dan dia menyuruh aku agar aku menggenggammu. Maksudnya tidak apa? Menceraikan. Aku disuruh mempertahankan dirimu. Sampai jangan tanya begini, Ustadz, itu Nabi Ibrahim ngapain? Enggak, yuk duduk sebentar. Barangkali nanti ketemu sama anaknya. Masa sampai 2 kali enggak ketemu kok gitu aja ceritanya. Ojo protes, itu cerita. Nabi sing ngandani. Aku dewe sempat mikir ngono, tapi kan kita enggak bisa protes cerita. Mungkin hadis, kita kan baca hadis saja, nggak bisa kita gituin. Ya, kita nggak bisa mengubah sejarah yang sudah terjadi. Karena Nabi Ibrahim punya banyak misi visi dakwah yang nggak bisa ditinggal lama-lama. Berlalunya zaman, balik lagi ke Mekah. Siapa yang balik ke Mekah? Nabi Ibrahim. Berarti ini kan ada kisah di negeri Syam toh, mestinya kan ada. Tapi biar Rono jelentre per nabi, gak ya, cerita Ismail, cerita Ishak nanti kan rancu ya. Kita fokus dulu di Ismail. Besok saya ceritakan yang di Syam. Ada apa di negeri Syam itu? Nabi Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Betul toh? Di antara anaknya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Itu ada kisahnya sendiri, tapi jangan sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi. Ketika balik lagi ini, mungkin ada yang tanya, Ustadz, Hajar kemana? Kok gak ketemu? Gitu kan sama takono kan? Aku dia gak ngerti mau cerita ini. Makanya saya kan pertama kali sering nyampaikan ke panjenengan, cerita sirah Nabi Muhammad SAW, cerita para sahabat itu berbeda dengan cerita para nabi. Para nabi ini angel, kecuali ono ayatnya, ono hadisnya selesai. Nek cerita sahabat, wakil riwayatnya Pak, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, banyak cerita nih. Cerita Rasulullah banyak perawinya. Nek cerita nabi-nabi terdahulu ini kita gak bisa leluasa, karena sebatas ayat. Bisa dipahami nggih? Dikon jlentren teman-teman gak iso. Padha karo mek ana wong takon, Ustaz, waktu Nabi Musa dikejar-kejar Firaun pakai baju warna apa? Embo gak ero. Karena gak sedetil itu, berbeda dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi yang ada ceritakan, yang nggak ada nggak bisa kita paksa cerita-cerita, nggak bisa. Kita cerita sebatas yang ada apa? Dalil ya. Hajar nggak diceritakan, wallah alam, mungkin wafat atau apa, wallah alam. Oke ya. Akhirnya datang lagi Nabi Ibrahim ketemu Nabi Ismail. Lah ini misinya adalah membangun apa? Ka'bah. Membangun Ka'bah. Lah Nabi Ibrahim datang bertemu dengan Nabi Ismail, kemudian berkata, saya bacakan di sini. Pada waktu itu Nabi Ismail ada di dekat cikal bakal Ka'bah, cikal bakal Ka'bah, ada di tempat itu. Terus datang Nabi Ibrahim. Ketika melihat Nabi Ibrahim datang, langsung Nabi Ismail riang gembira berdiri dan langsung menyambut ayahnya. Maka dua orang ini melakukan seperti seorang ayah bertemu anaknya. Ya mungkin berpelukan, saling melepas rindu begitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, perhatikan baik-baik, ya Ismail. Il itu bahasa Ibrani. Namanya Nabi Ismail itu bukan nama Arab. Nama Ibrani.
nama Hebrew. El itu artinya Allah. Israel, Ismail, Mikael, Jibril, Israfil. Il itu nama Allah. Makanya Nabi Isa sebelum disalib, versi Kristennya nih, Nabi Isa atau Yesus sebelum disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. El itu artinya apa? El artinya apa? Tuhan. Jibril pelayan Tuhan. Ya apa? Mikail, ada Israel. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Israel itu nama lainnya siapa? Israel nama lainnya siapa? Nabi Yakub. Besok saya ceritakan. Besok cerita Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak banyak. Berapa? 12. Itu pertemuan akan datang. Oke. Nah, akhirnya ikhwatul iman, Nabi Ismail ini didatangi oleh ayahnya dan Nabi Ibrahim berkata, "Ya Ismail, innallah amaroni bi amrin." Wahai anakku Ismail, aku diperintahkan Allah untuk suatu perkara. Apa itu? Fasna ma amaraka rabbuk. Kerjakan wahai ayahanda apa yang Allah perintahkan kepadamu. Terus Nabi Ibrahim berkata, "Tu'inuni, tolong kau bantulah aku." Maka Nabi Ismail berkata, "U'inuka, aku akan bantu engkau wahai ayah." Kemudian fa innallaha amaroni an abni hahuna baitan. Hei anakku Ismail, aku diperintahkan Allah untuk bangun di tempat ini. Ka'bah. Untuk membangun bait, rumah ibadah. Akhirnya Nabi Ismail langsung siap sedia. Nabi Ibrahim yang bagian meletakkan apa? Meletakkan apa? Batu. Nabi Ismail yang bagian apa? Ngelungi sambil mengambil batu. Nabi Ibrahim bagian nata. Sesudah selesai membangun Ka'bah, dua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal baik kami ini. Kemudian Mekah itu dijadikan kota haram melalui Nabi Ibrahim. Rasulullah pernah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkata." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Mengharamkan maksudnya menjadikan tanah haram. Jadi tanah haram Mekah itu jadi tanah haram sejak zamannya Nabi Ibrahim. Terus Nabi berkata, "Wa inni haramtul Madinah." Dan aku mengharamkan kota Madinah. Makanya dalam Islam tanah haram cuma ada dua. Haramain, dua tanah haram. Makkah dan Madinah. Cuma ada bedanya. Keharamannya lebih tua mana? Makkah apa Madinah? Keharamannya lebih tua Makkah. Karena Makkah ini diharamkan melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kurang lebih 3.000 tahun. 2.000 atau 3.000 tahun. Sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan kota Madinah dijadikan haram melalui siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbangunlah Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah. 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Israel. Israel di sini maksudnya siapa? Yakub. Nabi Yakub yang membangun Masjidil Aqsa. Yahudi belum ada. Taurat belum diturunkan. Yahudi kan nanti Nabi siapa? Musa. Ini masih Islam semua. Ya, akhirnya apa yang terjadi ikhwatul iman? Nabi Ibrahim punya anak dua. Ismail ditaruh di Mekah, Arab. Yang satunya Ishak ditaruh di Syam. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub adalah nama lainnya siapa tadi? Israel. Yakub ini yang membangun Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa tahun Ustaz? Jaraknya 40 tahun. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah. 40 tahun berikutnya ponakannya Nabi Ismail atau cucunya Nabi Ibrahim. Siapa jenenge tadi? Yakub yang membangun Masjidil Aqsa. Podo masjide. Jadi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Lahirlah Yakub sing Mekah ditinggali
Ka'bah, sing Syam ditinggali Masjidil Aqsa, podo masjid. Artinya tata ibadai, sama ngerti nggak artinya sujud itu apa? Artinya masjid itu apa sih? Dari sisi etimologi, dari sisi bahasa, masjid itu artinya apa? Masjid dari kata sajadah, yasjudu, masjid tempat sujud. Berarti tata cara ibadahnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub sama. Makanya tempat ibadahnya disebut apa? Masjid. Mana dalil yang menunjukkan bahwa agamanya Ibrahim, agamanya Ismail, agamanya Ishak, agamanya Yakub itu agama satu agama, dan mereka semuanya Islam? Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 133 kalau nggak salah. Ketika Nabi Yakub hampir wafat, Nabi Yakub mengumpulkan 12 anaknya. Siapa saja 12 anaknya Nabi Yakub itu? Ruben, terus siapa? Samun, Simon, Ruben, Simon, kemudian Lewi, Yahuda, Zebulon, Issakhar, dan Neftali, kemudian Gad, Asir, Yusuf, Bunyamin. Tolong sebut nomeneh. Berapa? 12 ya dikumpul no. Sebelum Nabi Yakub wafat, Nabi Yakub ngomong, berwasiat, "Ma ta'buduna min ba'di," hei anak-anakku 12 orang. "Ma ta'buduna min ba'di," apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti? Apa yang kamu sembah? Qalu, mereka semuanya menjawab. 12 orang ini menjawab, "Na'budu ilahaka," kami menyembah Tuhanmu, Tuhannya Yakub. "Wa ilaha abaika," dan kami akan menyembah Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. "Wa nahnu lahu muslimun," dan kami semuanya adalah orang Islam. Ini dalil, Pak. Saya cek di Al-Quran. Surat apa tadi yang saya katakan? Surat apa tadi? Ayat berapa tadi? Saya tadi ngomong ayat berapa? Saya tak cek biar gak salah. Al-Baqarah wa iya betul, Al-Baqarah 133. Di akhirnya anak-anak Yakub mengatakan, Ustaz, Yahudi sudah lahir? Belum lahir Yahudi, belum ada Yahudi. Nanti itu zamannya Nabi siapa? Musa. Jadi kabeh Islam, peninggalannya pun Islam. Ya, jadi sing Mekah dikasih apa tadi? Masjid, jenenge Masjidil Haram. Sing ndok Syam dikai masjid, jenenge masjid apa? Masjidil Aqsa. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 1 disebut dua-duanya masjid. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan sinagog, bukan. Masjid. Karena ini satu agama ini. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 133. Oke, selesai. Terus ini agak keluar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Zaman berlalu, Pak. Zaman berlalu sampai tidak cukup berabad, ribuan tahun. Sampai Nabi lahir terus dewasa, Nabi umur 35 tahun. Perhatikan. Nabi umur 35 tahun terjadi banjir bandang masuk ke kota Mekah, sehingga banjir bandang ini menghantam dindingnya Ka'bah. Jebol dindingnya Ka'bah ini. Maka bingung Quraisy ini, karena Quraisy itu merasa suku yang dipilih oleh Allah menjadi tuan rumahnya Ka'bah. Maka kafir Quraisy rundingan. Nabi belum diangkat jadi Rasul. Quraisy rundingan, ini bagaimana ini? Sebentar lagi musim haji. Saya mau tanya, ada haji enggak? Zaman jahiliyah ada haji apa enggak? Ada. Sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim yang masih lestari, tapi diselewengkan. Di Ka'bah banyak ada berhala-berhala. Orang Quraisy berkata, gimana ini dinding Ka'bah jebol? Sebentar lagi Dzulhijjah jemaah haji akan datang. Masa kita ini
Melihat Ka'bah berantakan kita biarkan, kan malu kita ini. Kita ini suku yang dipilih oleh Allah menjadi pelayannya Ka'bah. Akhirnya rundingan, Pak, wis gini aja, ayo kita urunan membangun kembali Ka'bah. Dinding yang roboh itu diangkat, di temboknya direnovasi. Akhirnya mereka urunan dan mereka membuat kesepakatan tidak boleh ada uang riba masuk. Tidak boleh ada mahar perzinahan, tidak boleh hasil nyuri, korupsi tidak boleh. Jadi mereka urunan benar-benar harta yang halal. Meskipun mereka bejat, tapi ini urusan ini paham mereka. Untuk bangun Ka'bah ini nggak boleh uang kotor. Maka mereka urunan, Pak. Sampai sini paham ya? Dibangun, ternyata belum selesai uang yang halal habis. Kehabisan uang halal. Akhirnya Ka'bahnya dibuat minimalis. Lihat saya biar tahu. Itu sampai lihatnya dari sana, Ka'bah yang sekarang itu kan kubus, betul nggih? Kayak ngeten toh. Terus itu kan ada melungker ngeten, melingkar setengah lingkaran. Betul apa ndak? Itu sejarahnya ngeten. Ketika itu sudah saya ceritakan dulu ya. Waktu kehabisan tadi itu, maka ada yang harusnya masuk bagian Ka'bah tidak tercover oleh harta yang apa tadi? Dibuat minimalis, jadi Ka'bahnya kecil dibandingkan dengan Ka'bah zamannya Nabi Ismail lebih kecil. Terus selebihnya dikasih tanda sama kafir Quraisy setengah lingkaran. Itu menandakan bahwa ini sebenarnya Ka'bah. Halo, bisa dipahami enggak ini? Jadi orang sholat di Hijr Ismail, ini namanya Hijr Ismail, Pak. Sholat di Hijr Ismail itu aslinya sholat di dalam Ka'bah. Tapi karena kehabisan apa tadi? Dana, dibuatlah minimalis. Terus zaman berlalu terjadi Fathu Mekah. Zamannya Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Gitu. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Dilempari kotoran, diusir, dihina, diintimidasi, dipersekusi. Sampai Nabi umur 5-3 tahun Nabi hijrah ke mana? Ke Medina. Setelah berdakwah 13 tahun. Di Medina Nabi menyusun kekuatan. Nabi balik, Pak, membawa pasukan Islam jumlahnya 10.000. Namanya peristiwa Fathu Makkah. Kafir Quraisy sudah keok, sudah kehabisan tenaga, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, kehabisan tenaga, kalah. Akhirnya orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ini namanya Fathu Makkah. Akhirnya Ka'bah ini disterilkan sama Nabi, berhala-berhala disingkirkan sehingga Mekah jadi negeri Islam. Nabi melihat Ka'bah, dilihatin sama Nabi Ka'bah ini, bahwa Ka'bah ini nggak cocok dengan Ka'bahnya Nabi siapa tadi? Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya Nabi ngomong ini, kalaulah bukan karena ini umatku baru-baru masuk Islam, niscaya saya bongkar Ka'bah ini dan saya besarkan seperti zamannya Nabi Ibrahim. Bisa dipahami nggak kira-kira nih? Bisa dipahami? Nabi punya pertimbangan lain. Kalaulah bukan karena umatku yang baru-baru masuk Islam, plus kalaulah bukan karena aku kekurangan dana, niscaya saya robohkan Ka'bah yang sekarang ini. Aku akan bangun Ka'bah yang lebih gede seperti di zamannya Nabi siapa? Ibrahim. Nah tadi ketika Nabi umur 35 tahun tadi itu, yang membangun Ka'bah tadi itu loh, yang minimalis tadi loh, itu Nabi diberi kepercayaan orang kafir Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, padahal beliau belum jadi Nabi, cuma saking api Rasul kan gitu kan ya. Oke. Zaman berlalu, Pak, sampai terjadi dinasti Khulafaur Rasyidin selesai, ganti dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah wafat diganti Yazid. Yazid wafat diganti Muawiyah bin Yazid. Muawiyah ini lemah. Dia melepaskan jabatan khalifah. Ketika melepaskan jabatan khalifah, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, memproklamirkan kekhalifahan di Mekah. Sempat jadi khalifah itu. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Sempat jadi khalifah, terus dia itu melihat Ka'bah, perhatikan. Dulu Nabi berkata, kalaulah bukan karena umatku baru-baru masuk Islam, dan kalaulah bukan karena nggak punya duit, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah yang sekarang, dan aku kembalikan Ka'bah seperti zamannya Nabi Ibrahim. Kata Abdullah bin Zubair, aku kaya.
Aku punya uang untuk merenovasi ini. Dan aku tidak takut, aku ini khalifah kok. Paham gak? Akhirnya Ka'bah ini Pak, di zamannya Abdullah bin Zubair dibongkar Pak. Dibongkar, digedekno seperti zamannya Nabi siapa? Ibrahim. Terus, dinasti Umayyah gak terima. Kenapa gak terima? Karena tadi itu ketika Yazid bin Muawiyah. Jadi kan Muawiyah punya anak namanya Yazid. Yazid punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ini melengsarkan diri sebelum dilantik khalifah yang baru, didahului oleh siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Otomatis kan Umayyah kan gak setuju. Paham ya? Akhirnya ada dualisme Pak. Di sana di khalifah baru namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, ada di Syam, ada khalifah juga di Mekah, ada 2 khalifah. Ini nggak boleh ini. Pada waktu itu Abdul Malik bin Marwan punya jenderal. Jenderalnya namanya Hajjaj bin Yusuf, bengis, kejem, membawa pasukan menghabisi Abdullah bin Zubair karena dianggap separatis. Bisa dipahami ya? Karena nggak mungkin ada 2 khalifah. Bisa dipahami nggak ini? Akhirnya Abdullah bin Zubair kalah. Akhirnya Mekah ikut wilayahnya Umayyah, dinasti Umayyah dengan khalifah tunggal namanya Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj ini melihat Ka'bah. Loh, Ka'bah kok tambah gede? Paham gak ini? Gara-gara diubah siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair niatnya mengembalikan ke Ka'bah zaman Nabi. Jelas gak ini cerita ini? Hajjaj lapor ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan, wahai Khalifah Abdul Malik, sekarang Ka'bahnya beda dengan dulu. Sekarang Ka'bahnya tambah gede karena diubah dengan Abdullah bin Zubair. Katanya Abdul Malik, ubah balik no cilik meneh. Biasa itu penyakitnya para pemimpin kan gitu. Pengen dia yang dapat nama, bisa dipahami ya? Bisa dipahami saya? Oh gak rido, iki peninggalan ini kuno, gak harus dihapus ini kan gitu kan? Akhirnya dicilik no meneh Pak, ya Allah. Dicilik dong meneh. Zaman terjadi dinasti Umayyah nanti dikalahkan sama dinasti Abbasiyah. Ada khalifah namanya Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi itu sezaman sama Imam Malik. Datang ke Imam Malik, wah Imam Malik ngapunten. Ini Ka'bah kan jadi kecil, nggak sesuai zamannya Nabi Ibrahim. Bagaimana saya minta pendapat jenengan kalau tak gedekno lagi seperti zamannya Nabi Ibrahim, seperti zamannya Abdullah bin Zubair. Kata Imam Malik, wis ojo, wis. Engko tambah hilang kesakralannya gara-gara nanti setiap ganti pemimpin diubah. Akhirnya dicegah sama Imam siapa tadi? Imam Malik. Akhirnya sampai sekarang yaitu yang sekarang kelihatan itu. Berarti yang sekarang itu tidak sesuai dengan zamannya Nabi Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.